Mbak Cica sebelumnya sempat ada keraguan nggak sih untuk mengizinkan anak demo kemarin tuh? Dibilang ragu, nggak, cuma saya mau ikut gitu loh. Saya mau ikut. Iqbal, udah ikut ya nak, ikut, nggak boleh sama dia. Ini pertama kali ditangkap atau sebelumnya juga udah pernah, tapi udah pernah bebas gitu sebelumnya? Iqbal nggak, justru Iqbal tuh yang membela temannya yang kemarin waktu demo berapa tahun yang lalu itu ada yang korban kan, itu Iqbal yang bela supaya dikasih ganti rugi gitu. Masalah ditangkap belum pernah, baru kali ini dia ketangkep. Mungkin sudah ada kabar dari pihak LBH-nya dan rumah sakit sudah, atau teman-temannya gitu. Iya, teman-teman sudah berkoordinasi. Teman-temannya sudah bergerilya semua cari tahu Iqbal berada di mana, tapi sampai sekarang mereka masih belum dapat kabar. Mbak, tapi pihak kepolisian ada ngomong nggak? Ada komunikasi nggak Mbak? Segala macam biasanya ada konfirmasi dari mereka sendiri. Belum Ada kabar dari kepolisian juga ya? Iya, belum. Foto yang diupdate di IG itu foto dari siapa Kak? Saya dapat dari teman-temannya juga. Tapi Tante belum ada, maksudnya konfirmasi sendiri ke pihak polisi belum ada? Tante sendiri? Belum, saya ini kan mau ke Polda Metro, tapi kata teman-teman Tante jangan turun dulu, takutnya rame. Ya justru di sini rame kan, saya bilang wartawan itu menghindari. Iya, saya menghindari di Polda supaya nggak rame. Kalian kan datang ke sini, iya kan? Kondisi terakhir yang Tante terima soal Iqbal bagaimana Tante? Kenapa Selain saja yang luka patah, gitu? Selain hidungnya patah apalagi? Terus di rumah sakitnya udah ada update Mbak? Belum, saya nggak tahu nih rumah sakit mana. Saya juga nggak tahu di mana di Poldanya, belum tahu saya. Saya belum tahu keadaan anak saya bagaimana. Cuma dia sendiri bilang tadi malam, saya patahnya di hidung bunda. Gimana kamu nak? Gimana keadaanmu? Iya di hidung. Udah, saya laki-laki katanya. Itu tadi jam berapa? Malam itu jam berapa ya? Sekitar jam 9 kali. Patah tulang itu digebuk atau di mana gitu mungkin ceritanya? Iya. Ceritanya karena apa pun? Nggak tahu saya. Oh, cuma bilang Berarti patah. waktu teman telepon itu menghubunginya pakai nomor sendiri atau nomor orang lain? Nomor orang. Oh, nomor orang yang tidak dikenal oleh. Enggak, saya tidak kenal. Berarti kalau dari teman-teman LBH-nya sendiri belum tahu kondisi di mana poldanya, di mana rumah sakitnya juga. Tidak tahu. Tapi Tante udah coba hubungin nomor yang tadi malam Belum Iqbal hubungi. hubungi belum? Sudah saya tanya, tapi dia bilang udah baik-baik aja, tapi kan tidak disebutin ada di mana, berada di mana. Tadi pagi lagi Tante. Mana? Nomor yang tadi. Nggak berani, udah biarin aja lah. Udah apa namanya? Teman-temannya udah turun kok, udah dari LBH udah turun, dari kan itu kan Lokataru itu foundation itu anak saya yang bikin kan. Nah itu direkturnya Lokataru itu ditangkap juga sama Iqbal. Lokataru. Iya. Di mana itu? Itu ada kan yang saya kirim update-nya. Lokataru Foundation ya Tante? Iya. Itu Iqbal yang bikin itu sama temennya. Tapi memang Iqbal aktivis itu dari berapa tahun yang lalu ya, waktu dia masuk Al-Azhar itu. Dia udah selalu pergi kalau ada demo-demo, dia yang mimpin. Tante, berarti sejauh ini Tante keputusannya baru menunggu aja kabar dari teman-teman Iqbal gitu Tante? Iya. Belum ada niat untuk datang ke Polda, tadi ya Tante bilang mau ke sana, tapi Belum, saya nunggu kabar dari temennya, karena saya juga kalau mau ke Polda saya mana ngerti. Kalau ada teman-temannya enak kan. Ada yang dampingin. Iya. Kalau sekarang ada yang mendampingi mungkin kalau datang mau ke Polda dari teman-teman Iqbal? Belum ada, mereka masih pada nyari di Iqbal tuh ada di mana. Kecuali kalau wartawan mau temenin saya ke sana semua. Di mana Bu? Belum tahu saya. Ke Polda itu kan, Polda kan besar juga, di mana saya nggak ngerti. Di reskrim dong harusnya ya. Tapi Iqbal kemarin pergi dengan ada sempat kasih tahu ada berapa orang yang ikut bareng dia atau pergi sendiri terus ketemu. Iqbal itu kan anaknya kan memang super sibuk dan temen-temennya banyak. Jadi kalau tiap hari dia itu dijemput temennya, pergi sama temennya, terus mereka rapat. Biasa Iqbal WA ke saya kirim. Nah, saya ada di sini Bunda, saya lagi buku. Gitu loh. Jadi kegiatannya dia memang kegiatan ya hal-hal yang seperti itulah.
Berarti yang tante tahu dia di sana baru ketemu sama teman-teman pas dengan Dia- atau bahkan nggak cerita pergi dengan berapa orang. Enggak, Iqbal tuh cuma bilang, Bunda kalau pergi kan doain saya Bunda ya, saya mau pergi gitu-gitu. Pokoknya kalau keluar rumah doain saya Bunda ya gitu. Selalu minta didoain gitu anak saya itu. Jadi ya dia kan anaknya anteng ya. Jadi saya tuh tahu anak saya bukan bandel apa. Dia memang seorang aktivis yang kegiatannya itu ya kalau bukan dia bedah buku, dia pergi jadi narasumber atau begitulah. Kayak kemarin anak saya juga gabung dengan anunya Ashar ya. Itu kemarin juga ada polisi datang di sini 7 orang mau nangkep anak saya. Terus Iqbal bilang gini, mana surat tugas kalian mau nangkep saya, katanya. Nggak bisa nunjukin surat tugas, dibilang anak saya terlibat narkoba. Iqbalnya mau digeledah kamarnya kan, terus telepon saya, Iqbal didatengin polisi. Saya datang, terus Iqbalnya udah musir tuh polisi. Nggak ada surat tugas mau nangkep anak saya. Itu kapan? Udah berapa ya? Udah waktu Ashar itu ditangkap itu loh. Iya di situ. Udah lama banget. Karena anak saya kan satu tim dengan di kantor ya. Mungkin tante sendiri katanya belum tidur. Iya belum lah, nggak bisa tidur lah, namanya anak kita satu-satunya anak pertama lagi kan. Saya khawatir banget, tapi ya begitu mau bagaimana, saya cuma nunggu aja ini. Saya juga nggak paham yang namanya aktivis begitu. Jadi anak laki. Tapi trauma nggak Kak setelah kejadian ini? Mungkin Iqbal ya next time ikut demo dulu. Awal-awalnya tuh waktu Iqbal kuliah saya selalu teriak-teriak kalau dengar dia ikut. Saya kan nggak pernah tahu ini anak saya ikut demo. Pas saya lihat di TV ada anak saya jadi orasi, ada anak saya masuk di Metro TV wawancara soal itu. Saya nggak, Iqbal tuh nggak berani, memang dia tahu saya ini orangnya pasti akan melarang dia kalau untuk hal, karena itu kan membahayakan ya. Jadi dia tidak pernah bercerita, tapi saya pas tahu tuh kalau lihat di berita, loh kok ini Iqbal ada orasi lagi lagi demo tuh, terus jadi narasumber ini apa. Jadi saya baru tahu gitu, jadi saya selalu larang, Bal jangan nak ya, kamu nggak usah pergi demo-demo gitu, itu kan kamu begini. Dia diam-diam aja ketawain saya. Totonya anak saya jadi ketua BEM, saya juga nggak tahu, dia juga nggak bilang saya ketua BEM. Dia jadi ketua BEM, saya taunya dari temennya. Udah tahu ya Iqbal tuh jadi ketua BEM loh. Apa itu BEM? Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, saya nggak tahu itu. Karena Iqbal tahu ini kalau yang mengarah-ngarah begitu pasti saya tidak setuju. Tapi lama-lama ya mau saya bagaimana, anak saya punya kegiatan di luar. Kak, kalau seandainya dalam 1x24 jam belum ada kabar Iqbal, nah kakak akan melakukan apa nih? Lapor ke polisi. Pasti Atau dong saya. datang ke Polda gitu kan. Iya, pasti saya datang lapor kehilangan anak kan. Kalau dalam ini kan udah kemarin sore ya, belum 1x24 jam. Kalau temennya nggak ngabarin saya sampai hari ini di mana keberadaan Iqbal, saya akan ke Polda. Saya akan ke Polda buat laporan kehilangan anak. Itu kan Malam ini apa besok? ya nggak tahu apakah malam ini apakah besok. Saya tunggu aja ini. Saya pokoknya kejadiannya kan saya baru tahu jam antara jam 3 jam 4. Kalau sudah 1x24 jam anak saya nggak ada kabar, saya akan buat laporan. Karena sampai sekarang saya nggak tenang, nggak nyaman, saya nggak bisa tidur. Kan? Namanya kalau kita dalam keadaan khawatir seperti ini kan nggak nyaman gitu, nggak, badan gemeter seluruh badan, sampai sekarang belum bisa makan aja saya udah nggak jelas.